Besok tanggal 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Apakah kalian masih ingat sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Beberapa peristiwa penting terkait kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu hingga peristiwa Rengasdengklok. Nah, supaya mengingat kembali bagaimana titik-titik proklamasi kemerdekaan tanah air kita, simak pemaparannya berdasarkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan Direktorat SMP Kemdikbud. Dan berikut sejarah kemerdekaan Indonesia. Begini sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 berawal dari kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada 15 Agustus 2 hari sebelumnya. Para pejuang golongan muda yang mendengar kabar tersebut dari radio BBC kemudian mulai mendesak Soekarno dan Hatta agar memanfaatkan momentum sesegera mungkin untuk memproklamasi kemerdekaan. Desakan ini memunculkan perdebatan antara golongan muda dan golongan tua lantaran belum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Oleh sebab itu golongan tua meminta agar menunggu hingga tanggal 24 Agustus 1945. Pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 di bawah koordinasi Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana, maka Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Hal ini dilakukan dengan harapan kemerdekaan dapat dipercepat. Singkat cerita, Soekarno dan Hatta dapat kembali bersama Ahmad Surbadjo dengan jaminan proklamasi akan dilakukan esok harinya. Pada malam harinya, mereka sampai di rumah Laksamana Maedaguna membahas hal tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 3 WIB subuh, naskah proklamasi yang disusun dalam 2 alinea itu rampung 2 jam kemudian. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dia dibersamai oleh BM Dia. Setelah selesai, naskah ditandatangani oleh Soekarno. Beberapa jam kemudian, pada tanggal 17 Agustus itulah pukul 10 WIB pagi, naskah proklamasi dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Kabar mengenai proklamasi pun disebarluaskan. Yang kedua adalah isi teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo. Mulanya naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dan setelah disepakati barulah diketik oleh Sayuti Melik. Tampaknya perumusan proklamasi berjalan dengan diskusi yang cukup alot. Hal ini terlihat dari perbedaan teks proklamasi pada naskah tulisan tangan dengan ketikan. Yang pertama adalah kata hal 2 yang pada paragraf kedua baris pertama tiba menjadi hal-hal. Yang kedua adalah kata saksama pada paragraf 2 baris kedua berubah menjadi tempo. Yang ketiga adalah penulisan tanggal dan bulan, yaitu Jakarta 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan yang keempat adalah kalimat wakil 2 bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lalu, apa makna proklamasi kemerdekaan RI? Dikutip dari buku sejarah kelas 12 oleh Dr. S. Sardiman AM, MPD, dan situs resmi Kemdikbud.
Berikut ini sejumlah makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan RI adalah wujud puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan yang dilakukan ini memakan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang tidak sedikit, sehingga menjadikan waktu yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan melalui kemerdekaan, yakni bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan bangsa asing. Yang ketiga adalah Indonesia mempunyai kedaulatan rakyat dengan pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah menjadi kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala penjajah yang diperjuangkan oleh rakyat sejak dahulu. Yang keempat adalah dihapusnya segala macam diskriminasi rasial dari bangsa Indonesia. Di samping itu, warga negara Indonesia dinyatakan mempunyai hal yang dan kewajiban yang sama di segala bidang tanpa memandang suku, ras, agama, dan lainnya. Yang kelima adalah ada wewenang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan mengelola dan menangani berbagai sumber daya ekonomi secara mandiri. Tidak ada lagi monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing. Yang keenam adalah negara Indonesia mempunyai nilai nasionalisme yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketujuh adalah mutu dan pendidikan di Indonesia kembali ke merdeka saat rakyat baik laki-laki ataupun perempuan, miskin ataupun kaya, bisa mengenyam pendidikan sesuai standar kualitas. Setiap lembaga pendidikan yang memiliki standar dalam membangun generasi yang terdidik. Dan itulah sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Apakah kalian sudah tahu? Apakah juga akan mengikuti upacara HUT RI di sekolah pada tanggal 17 Agustus besok? Besok tanggal 17 Agustus 2025, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Namun ternyata selain negara Indonesia, ada beberapa negara lain yang juga merayakan hari kemerdekaan mereka di bulan yang sama, yaitu bulan Agustus ini. Tentu saja dengan berbagai cerita dan sejarah yang berlainan. Negara Afghanistan merayakan kemerdekaannya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 19 Agustus. Untuk mengenang hari di mana perjanjian antara Inggris dan Afghanistan yang dilaksanakan tahun 1919 dan sekaligus mengakhiri perang antara dua negara tersebut. Jamaika juga menjadi negara yang merayakan kemerdekaan di Agustus dan secara resmi merdeka pada tanggal 6 Agustus 1962 setelah lebih dari 300 tahun berada di bawah jajahan Inggris. Sementara itu, Ukraina merayakan kemerdekaan setiap tanggal 24 Agustus yang dilakukan untuk memperingati deklarasi kemerdekaan negara tersebut dari belenggu Uni Soviet pada tahun 1991. Negara ini mungkin belum kalian dengar, yaitu Gabon, negara yang terletak di bagian Afrika Barat ini yang memiliki hari kemerdekaan juga. Yang uniknya sama seperti Indonesia, yaitu 17 Agustus. Gabon mendapat kemerdekaan dari jajahan Prancis pada tahun 1960. Ya, beda jauh lah ya tahunnya, tapi tanggalnya sama sih. Singapura juga merayakan kemerdekaan di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 9 Agustus, untuk merayakan kebebasan mereka dari jajahan Malaysia pada tahun 1965. Di negara India, 15 Agustus menjadi hari yang bersejarah bagi India, di mana pada tanggal 15 Agustus 1947 di India mendapatkan kemerdekaan dan terbebas dari Britania Raya setelah Parlemen Inggris mengeluarkan Undang-Undang Kemerdekaan India. Korea Utara juga merayakan kemerdekaan tepat 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni 15 Agustus 1945. Wah, beda 2 hari ya guys ya. Sama seperti saudaranya, Korea Selatan juga merayakan kemerdekaan pada 15 Agustus setelah pada tahun 1945 Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu dan menyerahkan kemerdekaan pada rakyat Korea. Di negeri jiran Malaysia merayakan hari kemerdekaan atau hari kebangsaan pada tanggal 31 Agustus setelah Kekaisaran Inggris secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Malaysia. Pakistan merayakan kemerdekaan setiap tanggal 14 Agustus setelah merdeka dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Tahu nggak sih, ini adalah jalan sehat yang diselenggarakan. BTW, ini cuma RA Muslimat ya guys ya. Wah, cuma ini aja doang. Ya,
Momen tadi pagi ini sangat seru, walaupun cuma RA Musliman aja. Ya, kalau ini aja udah seru, apalagi kalau jalan kecamatan tahun lalu ya. Ditunggu desa lagi.